Halo kawan semua, apa kabar? Haha, dengan hadir di sini dan hari ini tanggal 26 Oktober 2016. Oke. Saya mau berkongsi ya informasi tentang bagaimana menurut saya ya kriteria ICU yang bagus itu seperti apa. Oke, jadi ICO-ICO ini banyak ya, banyak ICO-ICO yang sedang berlangsung. Oke, setiap minggu ada yang baru, setiap bulan ada yang baru dan macam-macam lah ya. Dan tidak semuanya ICO ini sukses. Oke, ada ICO yang memerlukan waktu, ada juga ICO yang pelan-pelan tewas ya. Banyak macam-macam. Jadi video ini saya bikin ya berdasarkan pengalaman saya, berdasarkan kegagalan saya, berdasarkan apa pencapaian saya ya. Jadi semoga diharapkan dapat membantulah ya kawan-kawan semua untuk membuat keputusan ya, bagaimana menentukan ICO yang bagus. Oke. Jadi ini saya ada bikin PowerPoint-nya. Dan kriteria yang pertama yang harus kita pertanyakan ialah apakah ada market untuk itu. Oke, jadi kita harus melihat ya dalam bidang cryptocurrency ini banyak sekali ya cryptocurrency yang ada. Dan jika sebuah isu yang baru bermunculan ya kita harus bandingkan. Pertama kita bandingkan dulu ya sesama cryptocurrency, oke. Seperti contoh Bitcoin ya. Bitcoin ini adalah sebuah aset yang berfungsi untuk menyimpan nilai mata duit dan juga untuk segala sesuatu yang berhubungan dengan transaksi ya, pembayaran. Oke, jadi kalau sebuah cryptocurrency yang menyerupai Bitcoin fungsinya kita harus menggali lagi apakah perlu proyeknya ataukah mereka mempunyai sesuatu yang baru dari itu. Jadi kita harus memahami apa proyek mereka, apa teknologi mereka. Oke, dan kita tentukan ya kalau kamu merasa ya mereka mempunyai market ke depannya ya oke, bagus. Dan selain membandingkan cryptocurrency yang ada, membandingkan ICO dan cryptocurrency yang ada ya kita harus membandingkan juga dengan pasar luar, oke. Pasar yang ada dalam dunia saat ini. Nah, cryptocurrency itu semua itu berbicara tentang sesuatu yang bersifat desentralisasi, tapi market yang kita ada dalam dunia saat ini semuanya adalah bersifat sentralisasi ya, seperti Facebook. Mereka mengekang ya, mengkontrol data kita, mereka mempunyai informasi kita, ataupun seperti platform-platform lainnya seperti iTunes, Apple, Amazon ya, orang-orang harus membayar, oke, untuk mempublikasikan karya mereka. Jadi kita harus membandingkan ya apakah perlu versi yang desentralisasi ini atau enggak, oke. Jadi kalau kamu merasa perlu, kamu merasa ada prospeknya ke depan, oke, bagus, itu ICO bagus ya. Oke, jadi semua ini adalah berbicara tentang investigasi, melakukan lebih banyak research lah ya, memahami produk dan juga prospek market kedepannya seperti apa. Oke, apakah dia memenuhi kebutuhan hidup manusia ataupun tidak. Oke, jadi lanjut ke poin yang nomor 2, ialah bagaimana dengan pengalaman atau pencapaian para tim developernya selama ini. Oke, jadi dalam ICO ini biasanya kan ada situs. Mereka mempunyai situsnya sendiri ya, seperti ini Golem Project ya, mereka mempunyai situsnya. Kemudian di sini ada dituliskanlah tim-timnya semua. Jadi tim-timnya ini mempunyai media sosialnya. Mereka bisa kamu search di Google ya, kamu bisa cari tahu di Google ataupun kamu bisa mengikuti ya wawancara-wawancara mereka, interview-interview mereka di video di YouTube ya. Kamu harus mencari tahu apakah mereka itu berpengalaman atau tidak, apakah mereka ini transparan atau tidak, oke. Jadi ini pentingnya karena yang menentukan kesuksesan sebuah proyek adalah kemapanan ya, kemantapan dari tim mereka itu sendiri, oke. Jadi lebih banyak orang berpengalaman, lebih banyak orang yang terlibat dalam bidangnya masing-masing ya, ada yang marketing, ada yang developer dan lain-lain, itu lebih bagus, oke. Dan juga harus diperhatikan ya apakah orang-orang ini ya mempunyai isu-isu negatif atau tidak ya sebelumnya, oke. Karena ya dalam dunia cryptocurrency ya banyak juga ya developer yang seperti kutu loncat, oke. Dia masuk ke ICO A, nanti dia sudah bosan dia tinggalin ya, dia bikin lagi ICO baru. Jadi kita harus tahu semua itu ya, apakah mereka punya rekor yang jelek atau enggak. Kalau mereka mempunyai rekor yang jelek sebelumnya ya harus kita waspadai. Oke, jadi itu kriteria nomor 2. Kita lanjut ke kriteria nomor 3, oke. Nomor 3 ialah apakah proyek itu ya, apakah ICO itu sudah mempunyai komunitas yang diikuti oleh orang-orang atau enggak. Oke, jadi setiap
Oke, setiap ICO ini, setiap situs-situs ini mereka kan tentunya mempunyai media sosial mereka ya, mempunyai Facebook page mereka, mempunyai Twitter page mereka ya, seperti Wings ya. Ya, kamu bisa melihat ya apakah mereka punya followers atau tidak, apakah mereka dengan rutin mempublikasikan blog-blog postingannya, dan bagaimana tanggapan komunitasnya, apakah mereka berkomunikasi baik dengan komunitasnya. Oke, jadi ini pentingnya, jangan pula kita mengikuti ICO yang nggak ada followernya, nggak ada orang-orang dalamnya ya, hanya orang-orang mereka aja yang ngomong-ngomong. Jadi itu ya kayak zombie ya, itu cukup bahaya. Oke, dan seperti ini juga ya Singularity TV ya, mereka forum mereka sendiri ya, jadi orang-orang bisa datang ke forumnya, bertanya-tanya ya, kemudian berdiskusi lah panjang ya. IC yang bagus harus mempunyai komunitas yang sudah diikuti oleh orang-orang. Oke, itu nomor 3. Kemudian lanjut ke nomor 4, apakah mereka sudah mempunyai code base. Nah, ini menarik ya. Setiap cryptocurrency saya nggak bisa jamin apakah 100% ya semuanya, tapi saya rasa 99% itu mereka bersifat open source. Oke, berarti bersifat terbuka ya, kamu bisa datang copy kode mereka, kamu bisa jalankan sendiri ke dalam komputer kamu. Nah, itu namanya open source. Oke, jadi untuk melihat apakah aktivitas mereka, apakah source code mereka itu semuanya di GitHub. Oke, contohnya ini Ethereum. Oke, jadi ini informasi yang sangat bermanfaat ya, karena kita secara tidak langsung kalau kita ke GitHub mereka, ke GitHub cryptocurrency, kita bisa memantau apa aktivitas mereka. Nah, jadi ini sangat berguna ya, kita bisa mengetahui mereka sedang ngerjain apa 6 jam yang lalu ya, 5-7 jam yang lalu lagi ngapain, 8 jam yang lalu lagi ngapain ya. Apakah mereka ada apa namanya ini? Ada development yang baru, apakah mereka ada pengintegrasian yang baru ya. Nah, ini penting ya. Jadi seperti Wings juga punya GitHub mereka sendiri ya, nih sudah ada diupdate juga 3 hari yang lalu. Kemudian Wave platform ya, ini lagi booming ya, Wave ya, 4 jam yang lalu apa yang mereka kerjakan dan segala-galanya tentang itulah ya. Jadi memang tidak semuanya ICO di awal akan menyediakan code base-nya. Kenapa? Karena untuk sekuritas reason ya, untuk alasan sekuritas. Nah, kenapa begitu? Karena mereka takut ya kalau mereka sudah ngeluarin ICO-nya, kalau mereka sudah ada code base-nya sedangkan ICO mereka belum jalan, nanti orang bisa copy source code mereka, lalu membuat ICO sendiri. Jadi meskipun ya tidak apa-apa jika mereka tidak punya code base, tapi mereka harus punya alasan yang bagus untuk itu. Oke, seperti contoh Decenz. Oke, Decenz ini dia sudah ngomong ya, dia bilang sekarang code base mereka di privatekan, maksudnya dirahasiakan dulu, nggak boleh ditengok dulu dalam-dalamnya, tapi nanti kalau ICO mereka sudah selesai mereka akan buka. Oke, jadi orang bisa datang tengok. Jadi harus ada alasan ya, meskipun mereka tidak punya code base. Oke, itu kriteria nomor 4. Oke, lanjut ke kriteria nomor 5. Ada 10 kriteria ya semuanya, jadi ini akan agak panjang videonya ya. Oke, jadi nomor 5, apakah mereka sudah mempunyai software fase awal untuk kita review atau enggak. Nah, jadi tidak semuanya ICO mempunyai software yang sudah bisa kita gunakan. Tidak semuanya ya. Ada yang cuma hanya sekedar wallet doang ya, jadi kita bisa datang ke walletnya, kita tengok walletnya itu seperti apa, dan meskipun sekecil apapun itu ya, itu adalah sesuatu yang bagus. Oke, setidaknya menandakan ada sesuatu, bahwanya mereka memang ada sesuatu yang mereka kerjakan. Oke, jadi juga harus kita maklumin kalau mereka belum punya fase tidak mempunyai software, itu kita maklumin juga, karena kan mereka mengumpulkan dana itu untuk apa ya, untuk proyek mereka. Nah, tapi setidaknya itulah ya, ada sesuatu yang ditunjukkan ataupun ada video-video lah ya, seperti ini Singularity TV ya, meskipun mereka belum ada platform Singularity TV-nya ya, setidaknya mereka ada menunjukkan melalui video ya, bagaimana kedepannya seperti apa platformnya. Kemudian bagaimana mereka akan men-shooting filmnya nanti ya, mereka mau bikin film nih ya, namanya Singular. Oke, bagaimana syutingannya ya, setidaknya ada seperti itu ya, ada gambaran untuk para investornya. Oke, jadi ini nomor 5. Lanjut ke nomor 6, apakah white papernya jelas dan padu. Oke, jadi ini sangat penting ya menurut saya. Kalau sebuah cryptocurrency ataupun sebuah ICO yang tidak mempunyai white paper yang jelas, itu abal-abal. Oke, saya nggak akan berinvestasi pada
ICO yang nggak ada white papernya sama sekali ataupun tidak jelas, oke, ataupun hanya sekedar copy and paste. Itu sangat buruk sekali ICO yang seperti itu ya. Nah, ini contohnya Wings punya white paper, oke. Ini ada 21 halaman ya, ditulis dengan lengkap, oke. Apa saja visinya, kemudian apa saja strukturnya, apa saja penggunaannya, bagaimana mereka mau membagikan tokennya, bagaimana ekonominya, bagaimana roadmapnya, semua dijelaskan dengan lengkap. Jadi bukan saja harus banyak, tapi kita harus benar membacanya. Oke, membacanya dan pastikan kamu bisa memahami segala sesuatunya ya. Pastikan itu benar-benar lengkap. Oke. Jadi ini nomor 6, apakah white papernya jelas dan padu? Ya, harus jelas dan harus padu. Oke. Lanjut ke nomor 7. Kepada siapa investor mengirimkan dananya? Oke, jadi ICO ini kan adalah pengumpulan dana. Nah, biasanya ya ICO yang berkualitas, oke, itu dana tidak langsung dikirim ke founder. Oke, mereka menggunakan layanan namanya escrow. Oke, ada orang ketiga yang menjaminnya. Dan orang-orang ketiga ini biasanya terdiri dari 2 atau 3 orang ataupun 4 orang. Oke, yang adalah orang-orang yang memang dikenal oleh komunitas cryptocurrency ya, seperti foundernya Liz, oke, foundernya Waves ya. Kadang mereka menjadi penjamin ya, menjadi orang yang bukan penjamin ya, maksudnya menjadi orang yang memegang dananya itu sebelum dana itu diluncurkan kepada founder. Oke, jadi kita harus cari tahu ya kepada siapa investor mengirimkan dananya. Oke, jadi karena ini penting ya untuk sesuatu yang bersifat kepercayaan. Oke, kita lanjut pada kriteria yang nomor 8. Oke, bagaimana mereka membagikan token asetnya? Oke, dan kapan kita menerimanya? Oke, jadi ada 2 pertanyaan di sini. Yang pertama, kita harus memahami ya, mereka harus menunjukkan secara jelas ya token itu gimana mereka bagiin. Oke, bagaimana token itu terciptakan, bagaimana ekonominya, apakah nanti setelah berakhirnya ICO ini akan ada token-token baru lagi akan diciptakan yang mungkin dari mining atau tidak. Oke, tergantung ya, mereka harus jelasin secara details. Nah, jadi kalau menurut pandangan saya ya, cryptocurrency yang bagus tidak mempunyai inflasi yang besar. Jadi kalau terlalu besar inflasinya itu nggak bagus ya, untuk harga dan nilai tidak bagus. Dan saya mempelajari hal itu ya dari Steem. Oke, ini Steem ya. Jadi Steem ini adalah salah satu cryptocurrency yang inflasinya saya bisa bilang cukup besar. Oke, mereka itu kayak sistem berbunga gitu ya, dari delegated proof of stake. Jadi mereka sistemnya berbunga terus. Jadi setiap tahun akan menjadi 2 kali lipat. Kalau pada tahun pertama mereka 100 juta token, tahun depan akan jadi 200 juta token, dan tahun berikutnya jadi 400 juta token. Nah, ini inflasi ya, kita namakan inflasi. Jadi kemarin ya, Steem ini kalau kalian ada mengikuti blog saya ya, itu pada saat heboh-hebohnya itu berharga $3, $4. Bahkan market cap-nya ya menembus top 3 ya. Dia menembus top 3 ya, $300 juta lebih market cap-nya. Tapi tengoklah sekarang berapa market cap-nya, sudah turun. Oke, turun 90% jadi 31 juta aja. Jadi ini salah satu contoh ya, bahwanya tidak bagus mempunyai sistem ekonomi yang inflasinya terlalu tinggi. Oke. Dan mana dia? Dan kedua, kapan kita akan menerimanya? Nah, ini harus dijelaskan secara jelas juga ya. Ada ICO, bukan cryptocurrency. Ada ICO yang langsung ya merilis tokennya setelah periode crowdfundingnya berakhir ya, seperti Singularity TV ya. Singularity TV ini ya langsung bisa didagangkan setelah ICO-nya berakhir. Dan ada juga seperti Descent. Oke, Descent butuh waktu ya, dia bilang sampai full produknya dirilis dulu di tahun 2017 baru nanti tokennya dibagikan. Dan menjadi tidak masalah, yang penting harus jelas ngomongkan ya, harus jelas diberitahukan. Jadi kita sebagai investor pun mempunyai satu gambaran, jadi kita pun bisa memanajemenkan duit kita. Oke, ini nomor 8 ya. Jadi kriteria selanjutnya, oke, ialah nomor 9, apakah mereka mempunyai roadmap, perencanaan, dan kapan full produk akan dirilis. Nah, jadi ini salah satu faktor yang penting ya, karena kita harus tahu ya apa yang akan mereka kerjakan,
apa proyek-proyek yang akan mereka kerjakan dan berapa lama waktu yang mereka butuhkan. Oke, jadi seperti desain dijelaskan dalam milestone 1 di awal tahun 2017 mereka mau ngerjain apa, di pertengahan 2017 mereka juga mau ngapain ya, di akhir 2017 juga apa yang mau mereka capai. Jadi semua ini harus jelas ya, seperti Golem Project juga ada menuliskannya secara terperinci, dan rata-rata ya semua ICO, seluruh ICO yang saya ikuti semua mempunyai roadmap yang jelas. Oke, karena ini penting. Di samping itu dia juga menunjukkanlah kematangan, kematangan dan komitmen dari para developer ini. Oke, jadi moving on ke yang nomor 10 yang terakhir adalah apakah alokasi penggunaan dananya masuk logika atau enggak. Oke, jadi ini menarik sekali ya. Saya tunjukin ya di white papernya Golem Project. Oke, jadi di white papernya Golem Project ini ditunjukin apa yang mau mereka capai, berapa dana yang mereka butuhkan ya. Di sini ada ditulis dengan warna-warni ini ya. Warna kalau beras golem mereka butuh sekian ether, dan kalau clay golem mereka sekian ether. Jadi harus ditunjukin ya penggunaan dana itu untuk apa. Apakah sekian persen untuk development, sekian persen untuk marketing, sekian persen untuk para developer ya. Jadi harus dipisahkan, ditunjukin dengan jelas. Dan juga harus masuk akal ya, jangan cuma jelas saja ditunjuknya, tapi juga harus masuk akal. Jangan karena hanya untuk menambahkan satu fitur aja. Eceknya fitur privacy ya, yang sekarang lagi heboh, kerahasiaan. Jangan hanya untuk menambahkan fitur privacy, dia membutuhkan 10.000 Bitcoin ya, 6 juta dolar, kan gila. Jadi harus masuk logika ya, selain jelas harus masuk logika juga. Jadi memang susah sih ya untuk kita menilai apakah itu masuk logika atau enggak, karena kita kan masih awam ya dalam bidang teknologi seperti ini. Tapi inilah gunanya internet ya, kita punya internet, kita punya forum ya, kita bisa saling berkomunikasi sama orang-orang lain ya, mungkin sama para investor lain kita bisa berkomunikasi. Mereka mencari tahu lah ya apakah masuk akal atau enggak ya penggunaan dananya. Jadi sekian, ini 10 kriteria ICO yang saya rasa patut kita cari tahu sebelum kita melakukan investasi, keputusan investasi. Dan 10 kriteria ini bukan cuma menandakan ciri-ciri bagusnya sebuah ICO, tapi menandakan juga ciri-cirinya cryptocurrency. Jadi kalau misalnya kamu melihat sebuah cryptocurrency meroket langsung naik gitu tinggi, kamu jangan beranggapan itu bagus cryptocurrency karena langsung naik 30%, langsung naik 50%, saya juga mau ikut belilah. Nah, jangan dulu ya, kamu bisa menggunakan referensi ini, 10 kriteria ini untuk mencari tahu tentang cryptocurrency itu, apakah mereka mempunyai semua ke-10 kriteria ini. Dan disclaimer ya, satu hal yang mau saya tambahkan juga, bahwanya meskipun ya sebuah ICO mempunyai 10 kriteria ini, bukan bermaksud dia pasti jamin sukses. Tidak ya, namanya juga bisnis, namanya juga investasi, itu ada resikonya. Tidak ada yang bisa menjamin 100%. Meskipun semuanya baik dan baik, tapi ya bisa juga sesuatu yang tidak baik terjadi. Jadi tidak menjamin kesuksesan. Jadi kalau berinvestasi ya gunakan saja duit yang kalian sanggup resikokan. Jadi ini 12 slide dan saya sudah menunjukkan 10 slide. Kenapa? Karena ada satu ekstra. Belum selesai ya video ini. Ada satu ekstra yang mau saya bahas ya, tambahan tentang ICO kriteria ini, yaitu apakah ada unsur multi level marketing yang terlibat. Nah, jadi ini masih menjadi sebuah pemikiran untuk saya sendiri ya, karena saya merasa ya kalau cryptocurrency ataupun sebuah ICO yang mempunyai unsur MLM kayaknya itu ganjil, kayaknya nggak benar. Kenapa kamu butuh MLM kalau memang sistem kamu, kalau memang teknologi kamu itu bisa memenuhi kebutuhan manusia, kenapa kamu butuh MLM? Apakah kamu tidak percaya diri? Jadi timbul lagi sebuah pertanyaan, sebuah kesangsian saya terhadap ICO yang mengandungi unsur MLM. Nah, unsur MLM itu seperti apa? ICO yang seperti MLM itu seperti apa? Seperti ini ya, seperti kalau kalian mengajak orang untuk invest ke ICO A, dan ICO A akan kasih kamu sekian persen bonus ya, bonus komisi yang entah 5%, entah 2% ya, atau 10%. Nah,
isu yang seperti itu saya rasa kita harus waspadai. Oke, kenapa? Karena saya ada memantau ya satu ICO ya dulu ya, sudah cukup lama, 4-5 bulan yang lalu ya, namanya Rise, RISE. Oke, nggak salah dia pada saat launchingnya sama waktunya dengan Waves. Oke, sama waktu mereka launchingnya. Jadi saya sudah sempat mendaftar di Rise. Oke, kemudian saya masuk ke dalam back office-nya, lalu saya tengok kok ada sistem kayak MLM gitu ya, kayak referral link gitu ya, referral link ya. Jadi melihat seperti itu saya nggak jadi bergabung. Dan pada saat Rise itu sudah selesai melakukan ICO-nya dan tokennya pun sudah masuk ke dalam exchanger, dia terlisting loh ya dalam 40 besar ya Rise ini. Nah, sekarang sudah 3-4 bulan berlalu, sekarang Rise pun tidak terlisting sama sekali dalam 100 besar. Harganya sudah anjlok. Oke. Jadi saya mendapat tahu ya, saya merasakan kalau yang ada terlibat dalam MLM gitu ya, itu endingnya kurang bagus ya. Bukannya saya sentimen sama MLM, bukan ya, justru kayaknya nggak masuk deh, yang kayaknya nggak masuk deh sama namanya investasi, sama namanya ICO itu nggak masuk sama MLM. Ya, jadi seperti Kibo platform juga yang berjalan pada platform itu kan mendapatkan banyak kritikan ya dari komunis Ethereum ya, kenapa kamu bikin Kibo platform itu kayak ada mode MLM ya. Nah, seperti itu. Jadi ini saya mau tunjukin juga ya, kalau mau tunjukin juga beberapa ICO yang gagal. Oke, karena kita harus tahu ya, harus tahu seperti apa rupanya. Nah, jadi ini baru dipublikasikan oleh Cointelegraph pada tanggal 25 Oktober 2016, namanya. Oke, jadi sebenarnya saya tahu tentang Razorman ini. Kenapa? Karena yang kasih tahu saya adalah adik saya, juga sudah cukup lama ya, 3-4 bulan yang lalu. Oke, jadi setelah membaca penjelasan tentang Razorman ini ya, dia sebenarnya kayaknya hebat gitu ya, karena dia kayak seperti Ethereum gitu ya, orang-orang bisa membangun sistem, membangun aplikasi ya, seperti operating system gitulah ya dalam blockchainnya. Tapi setelah membaca penjelasan dari Razorman ini, kemudian membandingkan dengan 10 kriteria tadi, dia nggak punya white paper ya, dia nggak punya media sosial atau gimana ya, semuanya nggak lengkap, jadi saya pun nggak bergabung. Dan benar sekarang sudah ketahuan bahwa Razorman ini scam. Oke, ini scam ya, Razorman red flag. Oke, going inside blockchain crypto spot war, ini bisa baca sendiri ya. Mereka melakukan investigasi, ternyata kantornya adalah kantor palsu, alamatnya tidak benar dan segala macam lah. Jadi ini saja yang mau saya sharing dalam video hari ini ya. Semoga bermanfaat lah ya. Ya, sekian saja, dan saya doain kalian semua sukses dan kalian semua bisa menjadi master ICO. Oke, dan itu aja lah. Dadah, bye bye.